Haleluya, shalom. Semangat hari ini? Puji Tuhan, haleluya. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-11. Ya. Sebelum kita masuk perjamuan Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-11, kita akan baca ayat 20 sampai 24. Kemarin di YouTube untuk yang 1 menit saya sampaikan, itu versi TikTok juga, Instagram juga. Itu sebetulnya pengantarnya sebelum masuk ayat ini ya. Oke, perhatikan Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24. Oke, sudah dapat semua? Perhatikan yang ada di screen juga atas. Firman Tuhan. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazin, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Oke, puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini Tuhan Yesus mengecam 3 kota. Tapi yang dia sebutkan dulu pertama adalah 2 kota. Lalu terakhir, dia berpulih katakan Yesus mulai mengecam. Kata mengecam di sini dari bahasa Yunani-nya ada 2 arti. Mengecam yang pertama artinya adalah sebuah celaan yang tidak didasarkan fakta. Sementara kecaman yang kedua, arti kecaman yang kedua dari bahasa Yunani-nya itu adalah teguran yang didasarkan fakta. Yesus menggunakan arti yang kedua, bahwa Yesus mengecam ketiga kota ini, Korazin, Betsaida dan Kapernaum, berdasarkan fakta yang ada. Apa faktanya? Atau bukti yang ada? Dikatakan kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Jadi di kota ini, ketiga kota ini adalah tempat yang paling banyak Yesus mengadakan mujizat. Luar biasa. Nah, mengenai kota Korazin, kita kurang mendengar ya, atau tercatat dalam Alkitab. Tetapi sesungguhnya ketiga kota ini berdekatan. Dan ketiga kota inilah kota-kota yang makmur di Israel. Nah, kota Korazin tidak mempunyai keterangan banyak ya, kecuali di sini. Tetapi kemudian kalau kita membaca dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 30-31, bahwa tidak selalu ya, tidak semua tanda-tanda yang dimaksud tanda-tanda yang Yesus perbuat itu maksudnya mujizat. Tidak semua dicatat. Nah, makanya Korazin tidak ada catatan. Tetapi ketika dikatakan di sana terjadi mujizat, maka itu pasti terjadi meskipun tidak dicatat. Sementara kota Betsaida itu ada paling tidak 2 kali ditulis mengenai mujizat Yesus. Yang pertama adalah kesembuhan, mujizat kesembuhan orang yang lumpuh. Itu terdapat dalam Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26. Yang kedua, di Betsaida terjadi mujizat, yaitu ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Peristiwa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Itu terjadi di Betsaida. Ini tercatat dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 10 sampai 17. Dan di Betsaida itulah Yesus merekrut 3 murid.
yang menjadi para rasul. Itu Filipus, Petrus, dan Andreas. Nah, itu catatan sedikit mengenai Betsaida. Nah, kemudian Yesus dikatakan di sini. Jadi saya mau kasih judul tema hari ini, tema firman Tuhan hari ini adalah penting gak sih mujizat itu bagi kita? Karena orang Kristen senang banget dengar khotbah-khotbah kalau bicara mujizat. Tema-tema tentang mujizat itu populer sekali. KKR di mana-mana selalu iklannya adalah tentang mujizat, kesembuhan ilahi. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita, penting gak sih sebetulnya mujizat itu bagi kita? Perhatikan Bapak Ibu. Di sini dikatakan dua kota yang pertama sebut, Korazim dan Betsaida. Dua kota yang mengalami banyak mujizat Tuhan, meskipun yang tercatat di Betsaida 2. Karena dalam Yohanes juga pasal 1 ayat 25 dikatakan tidak dituliskan. Kalau mau ditulis semua terlalu panjang, nggak muat ini kitab. Yohanes meringkasnya. Jadi para rasul tidak selalu menuliskan kejadian-kejadian fenomenal atau mujizat yang Yesus lakukan. Tetapi terjadi. Ada mujizat yang luar biasa, tetapi kemudian Yesus justru mengecam mereka. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat dikatakan di Tirus dan Sidon, andai kata terjadi mujizat, mereka pasti bertobat. Tapi tidak dapat kesempatan. Tirus dan Sidon, makanya dibandingkan dengan dua kota. Dua kota, Korazim dan Betsaida, dibandingkan dengan Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon ini adalah dua kota utama, ya, yang paling banyak dikecam oleh nabi-nabi perjanjian lama, di mana dua kota kafir ini adalah penduduknya yang dianggap paling jahat. Tetapi Yesus bilang, andai kata terjadi mujizat, mereka bisa bertobat daripada kalian semua. Perhatikan, tujuan mujizat ini yang banyak orang abaikan. Orang cuma cari mujizatnya. Tujuan utama mujizat apa sih? Itu dia tadi. Kota-kota itu tidak bertobat. Berarti tujuan Allah membuat mujizat, tujuan Yesus mengadakan mujizat di kota-kota ini, di seluruh Israel sebetulnya, tetapi yang disorotkan 3 kota adalah supaya orang-orang bertobat. Jadi tujuan utama terjadinya mujizat adalah pertobatan. Tanpa adanya pertobatan maka nggak perlu berarti ada mujizat. Ngapain bikin mujizat kalau tidak ada perubahan dalam hidup seseorang? Carlos Anacondia, seorang penginjil besar dari Amerika Latin, dari Argentina dia. Kalau di Afrika ada Reinhard Bonnke, di Amerika Latin itu ada namanya Carlos Anacondia. Itu pengusaha kaya yang terpanggil menjadi penginjil. Dia kalau KKR itu biasanya sebulan bisa 2 bulan, bahkan pernah 3 bulan. Kalau di sini sekarang kan KKR 2-3 hari cukup. Kalau dia tuh kalau bikin KKR berbulan-bulan. Satu ketika ada seorang anak muda yang buta datang. Lalu dia doakan, sembuh, terjadi mujizat. Melihat dia. Senang kan? Wah, haleluya, puji Tuhan, pulang dia. Seminggu kemudian datang lagi seorang anak muda yang buta, minta didoakan. Terus dia lihat, loh, kamu kan minggu lalu kesini. Iya. Loh, kenapa kau bisa buta? Apa yang kau lakukan? Saya kembali berbuat dosa. Oh ya udah, kalau gitu jangan minta doakan. Kau pulang, kau hanya perlu bertobat. Kau nggak perlu didoakan. Karena mujizat ternyata tidak mengubahkan dia. Ya lu pulang aja, biar aja lo buta. Mendingan lo buta daripada melek tapi berbuat dosa lagi. Seperti itu. Seorang hamba Tuhan, ini di Indonesia, udah almarhum.
dipakai Tuhan luar biasa, lalu jadi sombong banget, kemudian dia jatuh. Wah, jadi terbungkuk-bungkuk jalan. Wah, ini entah patah atau apa, wah akan sembuh. Begitu lagi, 3 kali didoakan, kumat lagi, tobat kumat. Akhirnya si pendeta ini sendiri dia berkata begini, gak usah bantu doa saya. Dia bilang, Tuhan cukup. Karena ternyata kalau aku berjalan lurus, aku lebih banyak berbuat dosa. Biarkan aku melayani dalam keadaan bungkuk seperti ini. Sampai meninggal dia dalam kondisi seperti itu. Di Israel pernah terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa di tengah bangsa Israel. Pada peristiwa keluaran dari Mesir, Allah mengadakan 10 kali mujizat yang luar biasa. Tetapi Israel tidak pernah berubah. Bedanya, Israel keluar dari Mesir bukan karena dosa. Mereka bukan karena berbuat dosa, tapi karena untuk menggenapi perjanjian Tuhan dengan Abraham dalam Kejadian pasal 15, yang kemudian dilanjutkan dengan perjanjian dengan Ishak dan Yakub. Jadi mujizat yang Allah lakukan kepada Israel adalah untuk pembebasan. Tetapi ketika mereka di tengah jalan di padang gurun, mereka banyak bersungut-sungut, babafeto, ngomel-ngomel ke Tuhan, akhirnya memberontak dan mereka dihukum. Cara Tuhan menghukum mereka juga dengan mujizat. Jadi mujizat Tuhan itu bisa 2 hal terjadi dalam hidup ini. Mujizat yang pertama adalah untuk membebaskan, atau mujizat yang kedua adalah untuk menghukum. Dalam kasus Korah, Datan, dan Abiram, mereka dihukum Tuhan dengan cara tanah terbelah, lalu mereka terhisap masuk bersama dengan pengikut-pengikutnya. Itu kan mujizat, tapi penghukuman. Mereka ngomel-ngomel sama Tuhan karena bosan dengan makan mana dari Tuhan. Mereka pengen makan daging. Tuhan kirim mujizat, ribuan atau jutaan burung puyuh datang, mati gara-gara makan burung puyuh. Mujizat terjadi, tetapi mati karena mujizat. Artinya apa? Mujizat Tuhan itu terjadi untuk kelepasan atau untuk penghukuman. Untuk pelepasan atau penghukuman, dua-duanya adalah untuk menyatakan Tuhan itu berkuasa penuh atas manusia. Gak ngaruh, bagi dia nyatakan. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita manusia berdosa, pernah gagal, pernah salah, lalu kita diampuni oleh Tuhan. Final itu di atas kayu salib, kita datang memohon pengampunan dan kita diampuni. Mujizat terbesar bukanlah hal-hal yang spektakuler, yang kasat mata. Tidak pernah ada mujizat yang sehebat pernah terjadi dalam peristiwa keluaran itu. Tidak pernah terjadi. Tetapi mujizat tidak pernah membuat Israel lebih dekat dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak membuat Israel lebih mencintai Allah. Jadi kalau berdoa minta mujizat, tapi kita nggak selaras hidupnya dengan Tuhan, hati-hati. Mujizat bisa terjadi tapi bukan pelepasan, tapi bisa penghukuman. Lebih baik kita berdoa agar Tuhan pimpin aku dengan roh-Mu dan kebenaran firman, agar hidupku berselaras dengan Engkau. Kalau kita berjalan dengan Tuhan selaras, nggak minta mujizat, bisa terjadi mujizat. Haleluya. Mujizat yang terbesar adalah ketika kita diselamatkan dari dosa. Karena tidak seorang pun yang bisa membebaskan dirinya dari dosa. Gak ada. Kecuali percaya kepada Yesus. Nah, iman percaya kepada Yesus inilah yang menyelamatkan. Itu karya mujizat yang terbesar. Kita gak perlu lihat api turun dari langit, laut terbelah menjadi 2. Itu gak penting.
Ingat dalam cerita bagaimana 10 orang yang disembuhkan Yesus, 10 orang kusta, hanya satu yang kembali untuk menyembah Yesus, mengakui dia adalah Tuhan. Yang 9 kemana? Banyak orang hanya menginginkan mujizat dari Tuhan, tetapi tidak pernah menginginkan Tuhan itu sendiri. Perhatikan baik. Yesus mengadakan mujizat yang hebat di sana, tetapi mereka tidak pernah mencintai Yesus. Jadi nggak ada guna. Jadi kalau kita berdoa minta mujizat, tapi kita nggak punya hati untuk lebih mendekat kepada Yesus, maka lebih baik nggak usah minta mujizat. Karena kata Yesus, Tirus dan Sidon yang laknat itu masih lebih baik dari Ngoni. Masalahnya apa? Yesus ada di sana, mereka melihat dia, tetapi tidak percaya juga. Ini masalah besar. Lalu kita pindah ke Kapernaum. Kecaman Yesus itu lebih keras lagi kepada Kapernaum, makanya terpisah dia. Makanya persamaan Kapernaum itu dengan Sodom, karena Sodom adalah puncak penghakiman Allah di zaman Abraham. Penghukuman turun kan? Sodom musnah dan tidak pernah bisa dibangun lagi, karena jejaknya pun tidak ada lagi. Habis. Bukan cuma rata dengan tanah, tapi jejaknya pun hilang. Sodom di mana? Nggak tahu. Kenapa? Karena menurut Injil Matius, bahwa Yesus itu orang Nazaret, tetapi Matius pasal 4, Yesus ini orang Nazaret, tetapi pada saat Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menghindar dari Nazaret. Dia pergi kemana? Kapernaum. Dia tinggal dan melayani cukup lama di Kapernaum. Bukan hanya lewat, dia tinggal di sana. Karena dalam Matius pasal 9 dicatat dalam peristiwa kesembuhan. Ingat ada cerita yang orang harus diturunkan, orang lumpuh diturunkan dari atap. Itu di rumahnya Yesus. Dikatakan ia pergi ke kotanya. Dalam Markus pasal 2 ayat 1 dikatakan, dalam peristiwa yang sama itu, kan di Matius pasal 9 dicatat, ia pergi ke kotanya. Kota mana? Di Markus pasal 2 dijelaskan, ia di Kapernaum. Orang-orang datang kepadanya di mana? Di rumahnya. Jadi Yesus tinggal di Kapernaum. Ia mengadakan mujizat di sana, banyak mujizat di sana, tetapi orang tidak percaya kepada dia sebagai Mesias. Kota Sodom tidak pernah mengenal Allah, tetapi Kapernaum mengenal Allah. Mereka hidup dalam ketaatan dalam hukum Taurat, itu berarti mereka sangat kenal siapa Tuhan Allah itu. Mereka tahu ciri-ciri Mesias adalah dia yang mengadakan mujizat dan tanda-tanda heran itu. Itu sebabnya dalam Lukas pasal 4, Yesus mendeklarasikan dirinya, akulah Mesias itu. Sebagai penggenapan kitab Yesaya, ketika Yesus berkata bahwa ketika Roh Kudus, Roh Allah itu ada padaku, ia yang mengurapi aku dan akan melepaskan orang buta, melepaskan apa? Orang lumpuh, orang tuli, orang-orang yang berdosa dan terikat dalam kegelapan dosa itu. Itu adalah Mesias. Yesus berkata, akulah Mesias. Dan dia memang melakukan tanda-tanda itu. Tidak ada seorang ahli agama, orang Farisi, ahli Taurat apapun yang bisa melakukan mujizat itu selain Yesus. Kurang tanda apa? Sudah jelas di depan mata, ini tanda-tanda Mesias. Tetap aja nggak percaya. Dan ironisnya Yesus tinggalnya di situ, tetap nggak percaya. Bagaimana dengan kita? Yesus sudah kita imani tinggal dalam diri kita, tetapi nggak ada pertobatan. Ingat, hidup yang lama sudah dikuburkan.
harusnya mati. So pernah jadi orang biomo, jangan jadi biomo terus. Keledai tidak mau terprosok yang kedua kali. Orang lebih bogo-bogo dari keledai kalau masuk di jurang yang sama. Lebih bodoh dari keledai masuk di kesalahan yang sama. Kita pernah melakukan kesalahan di masa lalu, jangan pernah terulang lagi. Dalam rumah tangga juga begitu. Ada rumah-rumah tangga yang pernah gagal di masa lalu, dan Yesus mengadakan pemulihan, pengampunan dosa akibat kegagalan itu. Jangan pernah ulangi lagi. Yesus bilang, ngoni lebih soy dari Sodom. Kalau Sodom ada mujizat, dia bertobat, ngoninya enggak, so ngoni itu masuk neraka. Itu Yesus bilang. Itu sebabnya ketika orang-orang siap menghakimi perempuan yang dipergoki berzina, berkata, siapa yang tidak berdosa silakan lempar dulu dengan batu. Dan tidak ada yang berani melempar dengan batu karena semua merasa orang berdosa. Lalu Yesus berkata, nggak ada yang hukum kamu? Nggak ada, udah pulang. Aku pun tidak menghukum kamu. Tapi jangan pernah berbuat dosa lagi, karena kalau kamu buat, kamu akan menerima hukuman lebih lagi. Pulang Jo, Marjan bikin pulang. Begitu juga dengan perempuan Samaria di tepi sumur ketika bertemu dengan Yesus. Apa? Nah, pintar. So berapa? Yesus nggak tanya so berapa. Yesus tahu. Dia tahu. Pulang. So ke 6 toh. So kelima cere. Kaweng cere. Ada artis-artis sudah begitu. Pamela Anderson so ampa. Sekarang dia tagate dengan DP Bodyguard. So kelima berarti. Nah Yesus bilang so kelima. Ini ke-6 karena dia so trauma, udah trauma mau kawin yang ke-6. Jadi cukup kumpul kebo. Yesus bilang stop. Pulang bertobat. Jangan pernah ada lagi. Dan Injil mencatat perempuan Samaria ini adalah orang pertama yang memenangkan satu kampungnya dengan kesaksian, aku ketemu Mesias Israel. Ini Kapernaum udah lihat Mesias, kagak percaya. Orang Samaria yang hidupnya berdosa, sangat berdosa, so 5 kali gonta ganti laki, so ke-6 dengan yang DP apa? Apa ya DP naku itu? Ya cem-ceman gitu. Tapi ketika Yesus ampuni, hidupnya berubah dan dia jadi saksi. Siapapun kita di ruangan ini, termasuk saya, adalah orang berdosa yang telah menerima mujizat keselamatan karya salib Kristus. Dan saya tidak boleh kembali lagi untuk hidup yang lama. Saya nggak boleh pakai narkoba lagi, nggak boleh jadi tukang mabok lagi, nggak boleh main cewek lagi, nggak boleh semua. Kenapa? Karena saya sudah terima mujizat. Yesus sudah tinggal dalam hidup saya. Jadi saya sudah diubahkan, maka saya juga harus mengubahkan orang lain, paling tidak mengubahkan situasi dan kondisi hidup saya menjadi lebih baik lagi. Siap? Ingat, mau terima mujizat? Penting gak mujizat itu? Penting kalau kita mau sungguh-sungguh. Kita akan lihat mujizat. Tapi kalau kita tidak hidup selaras dengan Tuhan, lebih baik jangan minta mujizat, karena jangan-jangan mujizatnya justru akan menghukum kita. Tapi kita mau Yesus memberikan mujizat untuk memberikan kelepasan bagi kita. Kelepasan dalam jiwa. Itu sebabnya saya sampaikan kemarin kan dalam pembukaannya dalam 1 menit tentang marilah kepadaku. Itu sambungan dari sini. Setelah dia kecam ini, kemudian Yesus mengajak orang-orang datang bersekutu dengan dia untuk menerima kelegaan dan menerima ketenangan dalam jiwa, karena Yesus tahu kita orang berdosa itu penuh beban yang membuat letih, lesu, dan hidup jadi berat. Yesus bilang, kalau kamu datang dan bertobat, datang dalam persekutuan dengan aku dalam iman dan pertobatan yang sungguh, maka bebanmu akan jadi ringan. Amin. Itu mujizat.
Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus.